Anak-anak remaja Korea Selatan memang selalu identik dengan perundungan, terutama di sekolah menengah atas. Kim Yong adalah salah satu murid yang selalu dibully oleh teman satu kelasnya yang bernama Suchol. Hampir setiap hari, Suchol tidak pernah membiarkan Kim Yong hidup dengan bebas. Bahkan, ia tidak segan untuk melakukan hal buruk tersebut di hadapan umum. Setelah itu, Kim Yong harus pergi ke Toserba untuk membelikan sarapan untuk Suchol. Dengan hidung yang bercucuran darah, pemuda malang itu harus berlari secepat mungkin karena bel sekolah sudah berbunyi. Setibanya di kelas, Pak Guru tampak sedang menghukum Suchol dan kawan-kawan yang memang terkenal sangat berandal. Pak Guru juga mengumumkan bahwa hari itu adalah hari terakhir Kim Yong bersekolah di sana, karena mulai besok ia akan pindah sekolah ke kota Seoul. Alih-alih memberikan salam perpisahan, Kim Yong justru menggampar wajah Suchol karena setelah hari itu mereka berdua tidak akan bertemu lagi. Singkat cerita, Kim Yong sudah berada di Seoul dan bertemu dengan gadis cupu bernama Eun Jin, seorang anak dari tetangga barunya. Kim Yong sempat dimarahi oleh sang ibu karena ia menyebut jelek di hadapan wajah Eun Jin. Meskipun sebenarnya semua itu hanya salah paham, karena jelek yang Kim Yong maksud adalah seekor anjing yang sedang digendong oleh gadis itu. Tentu saja alasan Kim Yong pindah ke Seoul karena ia sudah tidak tahan lagi tinggal di sekolah yang sama dengan Suchol si anak berandalan. Usut punya usut, Eun Jin dan Kim Yong ternyata seumuran dan mereka bersekolah di SMA yang sama. Saat itu, Eun Jin mencoba untuk memotret sebagai dokumentasi yang akan ia berikan kepada ibunya Kim Yong sebagai bukti. Akan tetapi, seorang pembawa rak buku hampir saja menabrak gadis itu. Namun beruntungnya, Kim Yong dengan sigap segera menyelamatkan Eun Jin. Semenjak kejadian tersebut, Eun Jin perlahan mulai jatuh hati kepada Kim Yong. Beberapa saat kemudian, Kim Yong begitu terkesima tatkala melihat kemunculan seorang siswi paling cantik yang bernama Park Hae-jin. Saking cantiknya, bahkan gadis itu dijuluki sebagai bidadari di SMA Gian. Tentu saja SMA Gian juga punya seorang pangeran tampan bernama Won-ho yang terkenal sebagai si pewaris kaya raya berhati dingin. Dan ya, kedua murid itu adalah dua orang paling dihormati sekaligus disegani oleh semua murid. Kim Yong yang masih sangat terpesona, ia pun dengan polosnya terus menatap wajahnya Park Hae-jin, hingga membuat Duci si murid paling kekar sekaligus ajudannya Won-ho seketika marah dan nyaris menggampar wajahnya. Melihat hal itu, Won-ho lantas memberikan sejumlah uang dan menyuruh Kim Yong untuk pergi membeli makanan, alih-alih terus membuat masalah di sana. 저기서 빵이라도 사 먹어. Malamnya, Kim Yong masih tidak sanggup untuk memalingkan pandangan matanya dari foto Park Hae-jin. Sang ibu kemudian datang dan mengatakan bahwa beliau akan membelikan sebuah jaket mewah seharga lebih dari 400.000 won untuk Kim Yong, putra sematawayangnya. Ketika di sekolah, Kim Yong bertingkah penuh percaya diri dengan jaket mahal yang ia kenakan. Namun, faktanya tidak ada satu orang pun yang peduli dengan hal itu. Di perjalanan pulang, ia dihampiri oleh seorang murid bernama Changju. Awalnya, Changju ingin memalak uangnya saja. Tetapi setelahnya, mereka berdua justru baru sadar kalau jaket super mahal yang keduanya pakai itu adalah barang palsu atau tiruan. Alhasil, mereka segera pergi menemui si pemilik toko yang bernama Kim Nam-sung untuk meminta uangnya dikembalikan sebab barang tersebut adalah palsu. Tanpa banyak bicara, Kim Nam-sung lantas mengajak kedua pemuda itu untuk pergi ke pasar malam.
di mana ia memperlihatkan bahwa seseorang tidak harus selalu memakai pakaian yang mahal hanya untuk bisa tampil keren dan menarik di hadapan umum. Setelah melihat hal itu, Kim Yong dan Chang Ju justru bertekuk lutut dan memohon-mohon agar Kim Nam Sung mau mengangkat mereka berdua sebagai muridnya. Sebagai seorang desainer profesional, tentu saja Kim Nam Sung sangat suka berbagi ilmu, apalagi bisa membantu banyak orang menemukan mahakarya fashion dirinya sendiri. Mula-mula Kim Nam Sung memberikan pelajaran teori, di mana setiap orang harus bisa menemukan ganji atau berkarisma yang kuat, yang lebih tepatnya orang-orang sering menyebutnya sebagai sosok pria Sigma. Tidak peduli dengan atau tanpa uang, seorang pria Sigma tidak akan kehilangan daya tarik, bahkan dalam keadaan telanjang bulat sekalipun. Tahap kedua, Kim Nam Sung memberikan pelatihan fisik, yang mana gerakan tubuh sangatlah penting untuk mencapai proporsi yang ideal. Dimulai dari posisi kaki yang harus lebar, sampai latihan berjalan dengan tegap, jangan membungkuk. Semuanya mereka lakukan dengan penuh semangat yang menyala-nyala. Suatu hari, SMA Gian mengadakan acara fashion. Jelas, beberapa murid bibit unggul mulai menampilkan pesona mereka masing-masing. Namun, tetap saja dominasi bidadari dan pangeran masih terlalu kuat untuk dikalahkan di SMA Gian. Akan tetapi, secara mengejutkan Kim Yong muncul dengan penampilan rambut cokromnya yang sontak membuat orang sangat histeris. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau Kim Yong ternyata bisa berubah layaknya sang raja fashion sungguhan. Tentu saja perubahan Kim Yong yang signifikan tersebut membuat Won-ho perlahan mulai merasa terganggu. Rupanya Won-ho memiliki masalah dalam keluarga, di mana sekretaris sang ayah datang untuk menyampaikan pesan bahwa ayah Won-ho menyuruh putranya tersebut agar berhenti dari dunia model. Karena Won-ho harus fokus melanjutkan perusahaan, sebab tidak lama lagi ayah Won-ho akan pensiun. Namun, Won-ho menolak, di mana ia tidak mau bekerja di perusahaan dan lebih memilih jalan hidupnya sebagai seorang model. Won-ho juga menegaskan kalau ia akan membuktikan bahwa dirinya mampu mewujudkan impiannya untuk menjadi model paling terkenal di Korea Selatan. Ketika sedang makan siang di kantin, seorang murid kacamata tak sengaja mengotori bajunya Won-ho. Alhasil, Doji menghajarnya habis-habisan karena baju itu bernilai jutaan won. Melihat teman kelasnya ditindas, maka Kim Yong langsung mencoba untuk menghentikan tindakan kekerasan tersebut. Sebagai gantinya, ia rela dipukuli asalkan Won-ho membiarkan siswa kacamata itu pergi. 그럼 나 때려. 알겠습니다. 됐지? Eun-jin kemudian menegur Kim Yong karena tak seharusnya ia rela dipukul demi membela kesalahan orang lain. Namun ternyata Kim Yong melakukan itu bukan hanya untuk menghentikan perundungan semata, tetapi kini dirinya juga mulai jadi pusat perhatian para siswi SMA Gian berkat aksi heroiknya yang membela murid si kacamata tadi. Tak lama setelah itu, sebuah pesan masuk dari Park Hae-jin, di mana gadis itu mengajak Kim Yong untuk datang ke auditorium. Usut punya usut, ternyata Park Hae-jin mengajak Kim Yong untuk datang ke acara ulang tahunnya nanti malam.
dan ia akan menjadi satu-satunya tamu pria yang Hejin undang. Ketika pulang sekolah, Kim Yong bertanya kepada Eunjin tentang hadiah apa yang paling wanita sukai. Mendengar pertanyaan itu, Eunjin langsung GR dan mengira kalau Kim Yong akan memberikan dirinya hadiah yang spesial. Singkat cerita, Kim Yong pun datang ke acara ulang tahun Pak Hejin dengan membawa parfum sebagai hadiah. Namun tidak hanya itu, di sana Kim Yong juga menyanyikan lagu yang sangat spesial buat Pak Hejin. 생일 축하해, 혜진아. 고마워. Tentu saja, usai mendengar lagu romantis yang Kim Yong nyanyikan tadi, Pak Hejin mulai luluh. Dan bahkan gadis itu mencium pipinya dengan mesra. Kim Yong seketika mematung karena ia benar-benar tidak menyangka bahwa dirinya bisa mendapatkan ciuman dari seorang bidadari. Namun, Wonho lalu datang dan memberikan hadiah ulang tahun sambil berkata bahwa ia tidak suka melihat Pak Hejin yang selalu bergaul dengan Kim Yong. Meskipun pada kenyataannya, Wonho juga bukanlah pacarnya Pak Hejin. 그딴 식으로 말하지 마. 내가 네 물건이야? Terlepas dari Kim Yong yang kini sudah dekat dengan Pak Hejin, rupanya Eunjin sengaja mengakrabi ibunya Kim Yong karena gadis itu percaya bahwa kekuatan orang dalam sangat amatlah kuat. Dengan begitu, Eunjin masih memiliki harapan agar bisa menjadi pacarnya Kim Yong suatu saat nanti. Sebelum pulang, Kim Yong memberikan hadiah buku pelajaran untuk Eunjin yang sontak membuat gadis itu emosi karena ia sangat berharap akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih romantis. Bahkan gadis itu sampai bertanya, apakah wajahnya memang sejelek itu. 아니? 됐거든. 이미 2초 망설였거든. Di waktu yang sama, Pak Hejin tampak sedang membandingkan antara hadiah kalung dari Wonho dan juga parfum pemberian dari Kim Yong. Karena merasa dirinya paling cantik, maka Pak Hejin akan menguasai kedua pemuda populer itu. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan porak atau acara pekan olahraga antar kelas, di mana semua murid sedang berpesta ria mengikuti beberapa jenis permainan. Sementara di sisi lain, Wonho dan Kim Yong sedang sibuk berduel di dalam permainan lomba lari estafet. Namun, alih-alih berlari sekencang mungkin, keduanya justru malah berjalan dengan santai layaknya pria Sigma, lengkap dengan jubah masing-masing. Kesal dengan Kim Yong yang kini menjadi pesaingnya, Wonho lantas mencoba mencari tahu tentang asal-usul dari mana pria itu berasal. Di mana ia menugaskan Duci untuk menemui Suchol guna mendapatkan rekaman pembulian Kim Yong di sekolah lamanya. Dengan imbalan segepok uang, maka Suchol langsung sepakat dan menyerahkan ponselnya. Sementara itu, Wonho pergi ke toko Kim Nam-sung dan sengaja mengejek barang-barang tiruan di sana untuk kemudian pergi dengan meninggalkan selembar uang sebagai bentuk penghinaan. Tepat setelah Wonho pergi, sejumlah pihak kepolisian datang untuk mengamankan Kim Nam-sung atas tuduhan penjualan pakaian palsu. Alhasil, Kim Nam-sung harus membayar denda yang sangat besar supaya dirinya bisa kembali bebas. Tak terima dirinya telah dipermainkan oleh seorang bocah seperti Wonho, Kim Nam-sung lantas pergi menemui pemuda itu untuk membuat perhitungan. Tanpa basa-basi, ia langsung menggampar wajahnya. Namun sayang, Duci dengan sigap membela Wonho dan berbalik menghajar Kim Nam-sung hingga tidak berdaya.
Usai kejadian tersebut, Kim Namsung harus dirawat inap di rumah sakit dengan tubuh penuh luka. Melihat hal itu, Changju jelas tidak terima dengan perbuatan Wonho yang bertindak semena-mena. Ia kemudian memutuskan untuk pergi menemui Wonho untuk balas dendam. Sayangnya, Changju justru harus kalah dan juga bertekuk lutut di hadapannya. Usai kedua sahabatnya disakiti oleh Wonho, Kim Yong mau tidak mau harus memperingatkan pria itu supaya tidak lagi mengganggu teman-temannya. Namun saat itu Wonho justru berkata bahwa ia baru saja akan memulai permainan yang sesungguhnya, di mana kali ini Kim Yong yang akan menjadi sasarannya. Dan iya, ternyata Wonho menyebarkan video pembulian Kim Yong yang ia dapatkan dari Suchol kepada semua murid. Dalam sekejap, orang-orang merasa kecewa karena di balik Kim Yong yang selalu tampil seperti raja fashion, ternyata pria itu hanyalah seorang pecundang. Video perundungan tersebut benar-benar membuat Kim Yong kehilangan harga dirinya. Bahkan Park Hae-jin sampai berteriak bahwa ia tidak mau lagi berhubungan dengan pecundang seperti Kim Yong. Ketika semua orang mengolok-ngoloknya, hanya Eun-jin yang berusaha membela Kim Yong. Meskipun pada akhirnya gadis itu harus terluka akibat didorong oleh Duji. Malamnya, Eun-jin mendapati Kim Yong sedang melamun sendirian. Ia lantas kembali memberikan semangat kepada Kim Yong agar tidak kehilangan harapan hanya gara-gara kejadian masa lalu. Bahkan Eun-jin sampai menangis karena ia tidak terima melihat seorang pria yang dirinya sukai terpuruk seperti itu. Beberapa hari kemudian, Kim Namsung dan Changju mendatangi rumah Kim Yong karena pria itu mogok sekolah setelah videonya viral. Kim Namsung mengatakan bahwa tidak ada gunanya Kim Yong terus melarikan diri dan berpindah-pindah sekolah seperti itu. Entah itu di tempat paling suci sekalipun, orang-orang berandal seperti Suchol dan juga Wonho akan tetap ada. Namsung berharap Kim Yong mampu bangkit dan kembali mengejar impiannya untuk memperlihatkan jati dirinya kepada semua orang. Dengan begitu, maka Kim Yong akan bisa menjalani hidup bebas tanpa rasa takut lagi. Mendengar perkataan tersebut, Kim Yong pun menangis. Sementara itu, salah satu stasiun TV mengadakan acara kompetisi fashion di tingkat remaja, di mana Wonho dari SMA Gian adalah salah satu calon peserta yang paling diunggulkan untuk juara. Tentu saja Kim Yong juga menonton berita tersebut, di mana ia seketika kembali bersemangat untuk membuktikan kepada orang-orang kalau dirinya bukanlah seorang pecundang. Kim Yong juga mengatakan kepada sang ibu bahwa mulai kini ia tidak akan pindah sekolah lagi. Setelah itu, Kim Yong pergi menemui Kim Namsung, di mana gurunya tersebut bilang bahwa sudah saatnya Kim Yong untuk menyerah saja dan mencoba sesuatu yang lain. Karena toh kenyataan tetap berpihak kepada mereka yang terlahir kaya raya. Namun, Kim Yong menolak menyerah. Ia berkata kalau seorang pria Sigma akan tetap berperang sampai akhir dengan atau tanpa bantuan senjata. Dan ya, kalimat itu langsung membakar semangat mereka untuk kembali latihan dengan penuh ambisi.
Singkat cerita, hari seleksi pun tiba. Kim Yong, Won-ho serta puluhan peserta lainnya mencoba peruntungan dengan menampilkan kemampuan terbaik masing-masing. Penilaian yang meliputi beberapa orang juri membuat persaingan semakin berjalan ketat. 원호군, 야 정말 자신감 있는 저 표정. 대상자가 지지를 않고 통과? 난 다리로 승부하겠다. 다리 길이는 동갑니다. 통과! 감사합니다. 땡큐. 어머, 산에서 바보 머리 비슷한데 매력 있어. 자, 예선전 스타트! Lagi-lagi, Won-ho menjadi pusat perhatian karena bisa lolos dengan mudah. Namun, wajah pucat serta penuh ketegangan tampak jelas diperlihatkan oleh Kim Nam-sung. Apalagi saat itu Kim Yong berjalan keluar dengan raut wajah yang tidak meyakinkan. Akan tetapi, faktanya Kim Yong juga berhasil lolos dengan membawa puluhan stiker. Usai Kim Yong kembali menuju puncak popularitasnya, Park Hae-jin dengan wajah tanpa dosa mengajak pria itu untuk kembali berteman. Namun, tentu saja Kim Yong menolak. Tahap kedua, para peserta diharuskan memilih pakaian sendiri dan menampilkan gaya setelan terbaik. Jelas, Kim Nam-sung agak panik karena ia tidak pernah mengajari Kim Yong untuk memakai setelan yang rapi dan keren. Alhasil, Kim Nam-sung terpaksa diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan untuk membantu Kim Yong memilih setelan. Meskipun pada akhirnya mereka berdua tetap kesulitan. 네, 다음 방으로 옮겼고요. 비용신 지랄한다. 뒤돌아자 이렇게. 망했다. 내년에 오자. Tentu saja, Kim Nam-sung sangat pesimis setelah melihat persiapan Kim Yong yang sangat tidak meyakinkan tersebut. Bahkan, ia sudah berkata kepada Chang Ju kalau jika Kim Yong sampai gagal hari ini, maka mereka akan mencobanya lagi di tahun depan. Namun, ternyata Kim Yong mampu tampil jauh lebih baik daripada apa yang dibayangkan. Sehingga, ia pun dinyatakan lolos ke babak selanjutnya. Malamnya, Eunjin datang menemui Kim Yong dengan penampilan yang sangat super cantik. Di malam itu, mereka semua berpesta pora untuk merayakan keberhasilan Kim Yong yang mampu lolos sampai ke babak 4 besar. Di sisi lain, Won-ho kembali mendapat teguran secara langsung dari ayahnya, di mana sang ayah ingin Won-ho fokus belajar untuk meneruskan perusahaan. Akan tetapi, lagi-lagi Won-ho menolak. Ia masih bersikeras ingin hidup dengan pilihannya sendiri dan tidak mau diatur oleh sang ayah. Beberapa saat kemudian, pihak penyelenggara mengirimkan sebuah gaun merah, di mana Won-ho, Kim Yong, dan 2 peserta lainnya harus membuat sebuah acara dengan konsep kencan yang romantis. Tentu saja Kim Yong merasa kesulitan karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi Kim Nam-sung yang seorang bujangan lapuk, gurunya tersebut sama sekali tidak paham dengan dunia perkencanan. Namun, Eunjin mencoba memeluk Kim Yong sambil meyakinkan pria itu bahwa ia pasti bisa melalui tantangan itu dengan mudah dan sebaik mungkin.
Berkat kerja keras Kim Yong, pada akhirnya ia mampu lolos ke babak final dan akan melawan Won-ho setelah sukses mengalahkan dua lawan lainnya. Melihat Kim Yong yang masih bertekad untuk juara, Won-ho lantas menyuruhnya agar mengundurkan diri saja. Won-ho berjanji ia akan memberikan uang berapapun asalkan Kim Yong mau berhenti dari kompetisi. Akan tetapi, jelas Kim Yong menolaknya, sebab ia juga punya tujuan untuk membuktikan kepada semua orang kalau dirinya bukanlah pecundang. Di babak final, kedua peserta diharuskan memberi barang pribadi kepada lawannya. Kim Yong memilih untuk memberikan seragam sekolahnya, sementara Won-ho memberikan uang 10.000 won kepada Kim Yong. Kim Nam-sung lantas mengajak Kim Yong untuk membeli pakaian bekas, yang mana mereka mendapat sekarung penuh dengan harga 10.000 won yang Won-ho berikan. Malamnya, sang ibu tak sengaja menonton video pembulian Kim Yong putranya yang dilakukan oleh Suchol. Tentu saja, sang ibu menangis sedih dan meminta putranya itu untuk mengundurkan diri saja dari kompetisi. Sebab, sang ibu tidak mau apabila Kim Yong sampai diolok-olok lagi oleh orang lain. 김영아, 우리 이제 그만하자. 지금까지 한 것만 들어도 충분해. 엄마 무서워. 내 아들 다칠까봐 무서워. 그러니까 제발 그만하자. 엄마 너 다치는 걸 어떻게 봐, 엄마가. 엄마 이렇게 부탁할게. 나가지 마. 제발 부탁이야. 나 지금까지 도망만 다녔어. 내일 제일 당당할 수 있는 날이야. 내가 이 세상에서 태어나서 믿고 지켜봐줘. Setelah itu, Kim Yong pergi ke base camp dan melihat Eunjin serta yang lainnya sedang tertidur pulas. Akibat kelelahan, usai bekerja sangat keras membuat baju dari pakaian bekas. Kim Yong lalu mencoba baju tersebut dengan ambisi yang menggebu-gebu. Tak lama kemudian, Eunjin terbangun dan memberikan semangat kepada Kim Yong untuk menjalani babak final besok. Mendengar dukungan itu, Kim Yong lalu memeluk Eunjin dan berjanji ia akan mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya besok supaya tidak mengecewakan Eunjin dan kawan-kawan yang sudah membantunya hingga sejauh ini. Namun sayangnya, tepat ketika Kim Yong sedang dalam perjalanan untuk babak final, tiba-tiba seorang pengendara motor berniat mengambil kostumnya, sehingga Kim Yong mencoba untuk mempertahankan tas tersebut sampai tubuhnya terluka cukup parah. Setelah itu, Kim Yong masih berusaha untuk bangkit dan berjalan dengan sempoyongan. Tentu ia tidak mau mengecewakan semua orang, terutama dengan timnya yang sudah berjuang sangat keras membantunya selama ini. Dikarenakan Kim Yong masih belum datang dan tidak ada kabar, maka produser menyuruh Won-ho untuk tampil duluan ke atas panggung dengan mengenakan seragam SMA Kim Yong yang telah disulapnya menjadi kostum super keren. Ya, ternyata Won-ho telah menyuruh Do-chi untuk mencelakai Kim Yong di jalan supaya Won-ho bisa menjuarai kompetisi itu dengan mudah. Namun faktanya Kim Yong masih sanggup untuk datang ke acara meskipun ia harus berjalan merangkak sambil menahan tubuh yang kesakitan. Melihat keadaan Kim Yong seperti itu, Eunjin lantas menangis dan menyuruh pria itu agar segera pergi saja ke rumah sakit. Jelas sang ibu juga sangat bersedih dan meminta Kim Yong agar mengundurkan diri saja dari kompetisinya. Akan tetapi Kim Yong menolak mundur dan ingin menyelesaikan semuanya sampai akhir.
Karena kondisi Kim Yong yang babak belur serta kostumnya juga sudah rusak, maka Kim Namsung menggunakan cara terakhir, di mana ia mengambil pakaian secara acak. Sesuai dengan kepercayaannya kalau pria Sigma akan tetap terlihat keren, meskipun dengan atau tanpa senjata. Kim Yong kemudian melangkahkan kakinya sambil terhuyung-huyung dan memberikan uang 10.000 won kepada Wonho. Ia meminta maaf karena tidak bisa menggunakan uang itu dikarenakan kostumnya telah rusak. Namun, kegigihan Kim Yong yang pantang menyerah meski telah mengalami kecelakaan cukup parah, mendapatkan apresiasi dan membuat para penonton yang hadir menjadi terharu. Berkat perjuangan dan dukungan dari semua orang, pada akhirnya Kim Yong dinyatakan juara dan mendapatkan gelar sebagai Raja Fashion sesungguhnya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu buat kamu para pejuang keluarga. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum. Dadah.